Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke, pada konten kali ini Iris mau ngebahas tentang karakter Koby yang udah terlibat dalam cerita One Piece sejak awal perjalanan Our Bakasencho untuk menjadi Raja Bajak Laut. Menariknya sih, entah gimana karakter yang awalnya mungkin kita semua anggap sebagai karakter sampingan atau karakter pelengkap aja nih di arc awal perjalanan Luffy, tiba-tiba menjadi salah satu karakter yang memiliki perkembangan yang cukup penting dalam cerita One Piece itu sendiri. So, daripada kelamaan ya kan, langsung aja deh kita menuju ke pembahasannya. Let's go! Koby pertama kali diperkenalkan sebagai seorang anak kecil yang ditangkap oleh bajak laut Alvida ketika sedang memancing. Alasan ditangkapnya Koby karena bajak laut Alvida ingin menjadikannya sebagai seorang pesuruh di kapal tersebut. Koby yang sejak kecil memiliki impian untuk menangkap orang-orang jahat, sehingga dia memiliki keinginan nih untuk bergabung dengan angkatan laut agar mimpinya tersebut bisa tercapai. Namun sayangnya dia harus terjebak di kapal bajak laut Alvida dan gak memiliki keberanian sedikit pun untuk melarikan diri. Makanya Koby terus-menerus menuruti apapun yang diperintahkan oleh Alvida kepadanya. Pertemuannya dengan Luffy lah nih yang menjadi awal Koby mencoba melawan rasa takutnya untuk berani memulai sesuatu meskipun resiko besar siap menghadang dia. Karena perkataan Luffy nih yang mengatakan kalau dia tidak akan menyesal meski mati di sebuah pertarungan. Karena impian Luffy adalah menjadi seorang raja bajak laut, membuat Koby tersadar kalau dia pun harus bertarung untuk impiannya sendiri. Puncak dari keberanian Koby adalah ketika memukul Luffy saat angkatan laut menanyakan hubungan antara Koby dan Luffy. Di sana Luffy membocorkan masa lalu Koby yang pernah berada di kapal bajak laut, sukses nih memancing kemarahan Koby guys. Karena jika sampai angkatan laut mengetahui masa lalunya, Koby akan kesulitan diterima sebagai angkatan laut. Makanya di sana si Koby ini mukul Luffy untuk menghentikan Luffy agar nggak terus membicarakan masa lalunya, dan Luffy pun membalas dengan memukul Koby kembali. Sehingga hal tersebut juga membuktikan kepada para angkatan laut kalau mereka bukanlah teman. Dari momen tersebutlah Koby memberanikan diri meminta kepada para angkatan laut di kota Shell untuk menerimanya menjadi angkatan laut. Meski harus memulai dari jabatan yang paling bawah sih terlebih dahulu. Reaper yang kala itu melihat tekad Koby yang sepertinya sih sungguh-sungguh nih ingin menjadi seorang angkatan laut, akhirnya memutuskan untuk menerima Koby dan membiarkan Koby bekerja di angkatan laut. But perlu dicatat ya guys, Koby ini memulai semua perjalanannya ya di angkatan laut. Diawali dari mulai membersihkan lantai, mencuci pakaian, dan hal-hal yang bersifat membantu para anggota angkatan laut lainnya. Hingga akhirnya pada suatu hari wakil Admiral Garp datang ke kota Shell untuk membawa Kapten Morgan yang udah ditangkap, dan dari situlah awal perjalanan Koby dan Helmepol yang ikut berlayar di kapal milik Garp hingga akhirnya mereka berdua bisa berada di markas pusat angkatan laut. Namun meski udah berada di markas pusat angkatan laut, pangkat dari Koby tetap nggak berubah sehingga dia tetap harus melakukan pekerjaan seperti mengepel lantai dan memanfaatkan waktu istirahatnya pada malam hari untuk berlatih. Nah, selain menerima pelatihan khusus dari wakil Admiral Garp, Koby juga mendapat pelatihan dari Bogart yang merupakan tangan kanannya si Garp. Sehingga hal itu juga cukup banyak membantu Koby yang banyak berkembang dari segi kekuatan. Bahkan saking kerasnya Koby berlatih guys, hal itulah nih yang membantu perubahannya yang terjadi pada tubuh Koby. Sehingga akhirnya Koby pun memiliki penampilan yang sangat berbeda saat diperlihatkan lagi nih di Arc Water 7. Di arc tersebut, kita pun sudah diperlihatkan kalau Koby udah cukup kuat meski masih belum merepotkan Luffy sama sekali. Di sana kita diperlihatkan kalau Koby udah menguasai salah satu teknik dari Rokushiki, yaitu Soru yang merupakan seni bela diri khusus dari angkatan laut. Nah, sejak momen di Water 7 lah nih, kayaknya banyak dari kita sih yang mulai memperhitungkan Koby sebagai salah satu karakter yang nantinya akan membawa banyak dampak dari cerita One Piece. Dan bener aja dong, pada momen Arc Reverie, Koby yang terlihat menyelamatkan kapal yang diisi oleh raja dari Dressrosa dan Prudence dari ancaman misil bawah laut tuh mulai diperlihatkan kekuatannya sebagai salah satu kapten dari angkatan laut. Menariknya, di momen tersebut Kairos juga berada di kapal yang sama. Dan dia mengatakan kalau setelah time skip, Koby sempat terlibat dalam insiden Rocky Port, yang mana hal itu merupakan insiden yang membuatnya mendapat julukan pahlawan setelah melindungi para penduduk yang ada di sana. Buat kalian yang lupa sama insiden Rocky Port, itu insiden yang didalangi oleh Law, yang mana sih akhirnya Law membawa 100 jantung dari bajak laut dan menyerahkannya kepada pihak angkatan laut, sehingga Law bisa mendapatkan posisi Shichibukai karena hal tersebut. Ya meski nggak terlalu banyak sih informasi yang diketahui tentang insiden tersebut, tapi
Tapi insiden tersebut itu jelas terjadi pada saat time skip, saat Luffy dan lainnya itu sedang berlatih. Jadi simpelnya kayaknya Law itu melakukan sesuatu yang akhirnya menyebabkan banyak bajak laut berkumpul di suatu tempat. Lalu momen tersebut pun akhirnya membuat konflik nih yang tidak bisa dihindarkan karena terlalu banyak bajak laut yang berkumpul di suatu tempat, sehingga konflik antar bajak laut tersebut mengganggu dan mengancam penduduk yang ada di sana. Dan mungkin kebetulan Koby berada di tempat tersebut, yang dimana dia bisa menyelamatkan para penduduk di sana dan akhirnya mendapat titel nih sebagai Kapten Koby, sang pahlawan. Kayak kita berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat pula. Ya kayak gitulah. Sementara si Koby dianggap sebagai pahlawan oleh para penduduk, Law yang mengumpulkan banyak bajak laut di suatu tempat bermaksud nih untuk mengambil jantung mereka yang kemudian dijadikan sebagai jaminan yang membuat dirinya akhirnya bisa bergabung menjadi seorang Shichibukai. Ya, nampaknya untuk Koby sendiri sih udah ngikutin jejak dari Garp yang juga memiliki julukan kan sebagai pahlawan dari Angkatan Laut. Sedangkan dari segi kekuatan, after time skip ini kayaknya bakal menarik banget nih buat kita tunggu kemampuan yang sebenarnya dari seorang Koby, guys. Karena seperti yang kita tahu sejak perang besar di Marineford ya kan, Koby itu berhasil membangkitkan kekuatan Kenbushoku Haki miliknya. Yang bahkan setelah 2 tahun dari momen perang besar tersebut, Koby aja udah bisa mengembangkan kekuatannya seperti yang dikonfirmasi di Viver Card Databook terbaru. Kalau Haki Kenbushoku milik Koby udah cukup kuat untuk memperkirakan kekuatan seseorang bahkan dari interaksi sekecil apapun. Keren gak tuh? Ya menariknya dari fakta tersebut sih, kita bisa mengetahui nih kalau level dari Haki Kenbushoku itu bisa membuat penggunanya memperkirakan kekuatan seseorang. Bahkan dari interaksi yang minim seperti berbicara aja. Dan apakah level selanjutnya dari Haki Kenbushoku adalah penglihatan masa depan? Seperti yang diperkenalkan pertama kali oleh Katakuri. Karena jika kita sadari sih dari beberapa karakter yang memiliki Haki Kenbushoku ada beberapa perbedaan nih. Perbedaan tahapan yang dilaluinya loh ya. Sebut aja kayak Usopp yang juga memiliki Haki Kenbushoku yang membuatnya mampu menentukan lokasi dari seseorang secara tepat dan presisi. Atau juga ada Relic yang memiliki Haki Kenbushoku yang berfokus kepada jarak. Maksudnya jarak di sini sih kayak seperti momen saat Relic merasakan keberadaan Luffy yang sudah berada di Pulau Sabaudi ya kan. Atau ada juga kayak Ratu Otohime yang memiliki Haki Kenbushoku yang sangat terasa sampai bisa memahami perasaan orang lain. Jadi bisa dibilang tuh cabang dari haki yang satu ini tuh banyak banget. Kita aja dibuat penasaran loh. Apakah setiap cabangnya tersebut itu adalah merupakan tahapan selanjutnya? Atau setiap orang yang memiliki Haki Kenbushoku hanya bisa berfokus pada satu cabang aja? Nah ini nih. Oke, jadi kita balik lagi nih, fokus ke Koby yang juga dikonfirmasi sebagai anggota dari kelompok SWORD yang merupakan pasukan rahasia yang dipimpin oleh X-Drake yang ternyata meski udah keluar dari angkatan laut namun masih memimpin di kelompok rahasia. Well, sangat menarik sih buat kita tunggu apa lagi nih yang akan dilakukan oleh Koby di masa depan nantinya. Apakah benar perkataan Zoro yang mengatakan kepada Luffy kalau Luffy akan mendapatkan musuh yang tak terduga akan terjadi? Ya, mari kita tunggu aja cerita One Piece ini bergulir guys. Apalagi setelah arc Wano Kuni diberes nantinya. Oke, ya pastinya banyak misteri yang sebelumnya masih menjadi tanda tanya. Namun lambat laun nih akan terjawab dengan sendirinya. So, segitu aja dulu deh konten kita kali ini. See you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.